Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan bagaimana seorang Islam yang mengaku mualaf, ternyata ini adalah mualaf odong-odong, mualaf palsu, di mana dia mengaku di beberapa channel dan bahkan di TikToknya bahwa dia itu adalah seorang pendeta dan juga S2 Islamologi. Waktu yang singkat, dia justru mengakui bahwa dia bukanlah orang Kristen atau mualaf, tetapi justru dia adalah Islam dari sejak kecil. Saudara yang terkasih, ini sudah berulang kali terjadi di channelnya Dunditan, Natalia dan juga Zuma. Mereka mensahadatkan orang itu adalah sesama muslim mereka, dan ini adalah kebohongan yang dibungkus dengan agama. Dan apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang sangat tidak bisa dipercayai dan bahkan semua adalah settingan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dalam Alkitab mencatat bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ini mereka sangat bahagia dan bahkan mereka bangga membuat thumbnail judul yang bombastis supaya mereka merasa senang dan bahkan merasa sukses untuk mualafkan seorang pendeta. Tetapi mereka melakukan semuanya itu adalah dusta. Pengakuan dosa sering terasa sulit karena rasa malu, takut dinilai atau keenggangan menghadapi konsekuensi. Namun dalam firman Tuhan ini menunjukkan kemurahan hati Allah. Ia menunggu hati kita yang jujur dan mau mengakui kesalahan. Ketika kita membuka diri dan berkata, "Ya Tuhan, aku salah," bukan hanya pengampunan yang kita terima, tetapi juga pemulihan dan penyucian batin. Allah tidak sekedar menutupi dosa, melainkan membasuh sepenuhnya, memulihkan hubungan dan memberi hati yang bersih. Praktik pengakuan dosa bukan hanya ritual, tetapi jalan menuju kelegaan rohani dan kedekatan yang lebih intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, ketika ia melakukan hal tersebut, dia merasa dipuji, diagungkan, dan mereka hanya menginginkan hal duniawi terjadi dalam kehidupan mereka, padahal mereka justru mempermalukan agama mereka itu sendiri. Karena itu mari kita menyimak dulu video ini yang sungguh memalukan. Mengaku pendeta dan juga S2, tetapi akhirnya dia mengklarifikasi ternyata dia bukan pendeta dan juga bukan mualaf, tapi Islam sejak kecil. Berikut ini videonya. Jadi gini, ada satu hal mungkin yang mungkin Dinda Arom juga tahu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen itu bukanlah murid sejati atau pengikut sejati Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita lihat secara logika sehat, akal sehat nih, menelaah pernyataan Yesus tentang puasa. Dijelaskan di dalam Matius 9, nomor 14 dan nomor 15. Bahwa ketika Yesus itu diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya barulah akan melakukan ibadah puasa. Nah, ini kecolongan. Pendeta, pastor di gereja itu, kecolongannya di situ. Makanya ada celah dilihat oleh umat Islam bahwa sebenarnya berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Yesus itu mempelai pria. Pengikutnya disebut mempelai wanita. Ketika mempelai prianya setelah diangkat ke langit, maka mempelai wanitanya itu barulah melakukan puasa. Boleh dibaca Dinda Alif, Matius 9 nomor 14 sampai nomor 15. Itu sangat jelas itu. Nah, ternyata ketika dikatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, "Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku." Mempelai Yesus itu sebenarnya mengikuti Yesus dengan pola puasa. Tapi ternyata Kristen kecolongan, tidak melakukan itu, sehingga ketahuan oleh umat Islam bahwa sebenarnya mereka ini bukan domba. Dinda Ali boleh baca sebentar, Dinda? Saya lupa dalil jelasnya. Boleh, Dinda? Silakan. Kalimatnya ya, ini Matius 9, 14-15. Saya baca aja ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?
tanda-tanya, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, itu datanya. Jadi murid Yesus pada zaman Yesus berpuasa memang nggak berpuasa, tapi begitu Yesus diangkat barulah kemudian pengikutnya berpuasa. Akan tiba masa mereka pada waktu itu akan berpuasa. Saya kira begitu untuk hal ini. Ya kita kembali kepada keinginan Dinda kita ini, bahwa beliau diperintahkan kemudian berpuasa sama seperti umat terdahulu, seperti ayat yang dibacakan tadi itu, Masya Allah, luar biasa. Coba bisa dibesarin? Ini masalah Ya. Bang Arom yang pernah ditanyakan. Pernah nggak puasa itu diperintahkan kepada kaum terdahulu? Pernah. Ini pendapat dari ulama. Karena saum Ramadan adalah puasa Ramadan itu wajib di atas Yahudi. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa tersebut dan mereka mengganti badalahu yauman min. Mereka mengganti puasa tersebut pada tahun yang mereka inginkan, yaitu Yauma Asyura. Artinya puasa Yahudi apa namanya? Yaum apa namanya? Aduh. Nah, itu mereka lakukan di hari Asyura. Itu artinya Bang Arom, puasa Ramadan itu bertepatan dengan puasa Ramadan. Bagi mereka itu nggak ada event. Akhirnya mereka ganti kepada hari Asyura karena mereka maunya di hari Asyura. Cuma Allah biarkan, yang penting mereka berpuasa. Kepada Nasrani ini yang paling penting. Karena Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah diwajibkan puasa di atas Nasrani aidan pula. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu sesudah bahwa sesungguhnya diperintahkan puasa kepada mereka itu, mereka ganti puasa tersebut zamanan tawilan kepada puasa yang panjang untuk mengelabui kepada sesuatu yang mereka inginkan. Maksudnya gini, kalau kita lihat dari Bible, itu Yesus dibilang puasa 40 hari 40 malam. Tujuannya untuk mengatakan, mengelabui manusia, mana ada, ini bukan manusia biasa. Gitu tujuan mereka. Itu masalah syariat puasa yang terjadi kepada orang yang terdahulu. Padahal diterangkan di dalam Matius 6 itu, apabila kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Minyaki rambutmu, cuci mukamu, supaya tidak terlihat. Cuman masalahnya gini, ketika Yesus mengatakan, dan juga di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 itu dikatakan bahwa barang siapa yang ada Yesus Kristus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam puasa. Yang saya tidak bisa bayangkan ini bom-bom. Oke lah, minyak rambut mungkin diminyaki pakai gembok, ya kan, pakai minyak oli kotor. Tapi kalau 40 hari 40 malam, Lagian itu bukan perintah Bang Juma. tapi kan Kalau harus perintah mengikuti, harus kalau perintah meneladani. kalau perintah itu bunyinya diwajibkan. Makanya harus bedakan mana wajib, mana bukan wajib. Wajib dari Ya. situ, wajib. 1 Yohanes. Jikalau kamu berpuasa kan kalimatnya. Iya, tapi kan kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ya siapa yang sanggup? makanya bayangkan kalau bom tidak makan 2 hari, kira-kira masih bisa ngomong dia. Jadi gini Bang Betul Juma, begitu. kalau kata Pak Haji gini tadi, Abang berarti udah yakin bahwa selama ini yang digantung itu utusannya Bang, kata dia. Nah, yang digantung itu sebenarnya bukan utusan Tuhan Bang. Utusan Tuhan nggak ada yang namanya digantung, kata dia. Datanya dikasih semua sama dia tadi. Gue bilang sebenarnya saya ini aslinya dari TikTok, Pak Haji. Saya suka diskusi, gue bilang. Ya pelayanan di gereja juga, ya jalan juga, gue bilang. Cuman ya itu, gue bilang, selama saya menjalani di perdiskusian itu, ada banyak hal yang memang janggal dan memang itu sulit untuk dibantahkan. Ternyata saya menemukan beberapa literasi bahwa memang tidak pernah namanya Tuhan itu menghendaki utusannya itu untuk dibunuh sama sesama manusianya. Hanya dia yang bisa cabut nyawanya. Gitu. Gak punya hak orang mencabut nyawa utusannya. Iya. Ya, itu sudah betul, kata dia. Ya ditanya juga sih tadi pelayanan di mana. Ya saya minta berhenti pelayanan. Setiap harinya kalau mau datang ke sini, saya welcome sama Anda. Anda mau belajar silahkan. Itu ada guru-guru yang lain, gak harus sama saya. Ini pembekalan saya, hanya Al-Quran dan sajadah yang kemarin kamu niat bawa pulang, ambillah buat kamu, tapi digunakan dengan baik. Gitu. Nanti kalau butuh apa-apa bisa info lagi. Itu. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat supaya nanti nggak dipraming lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya. Ya boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor Guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Kita tadi yang saudara Kristen ini, itu jelas Al-Quran datang bukan untuk mengajarkan menjalankan hukum Torah, tetapi Al-Quran datang jelas untuk menyelaraskan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu. Bertanda tangan di bawah ini atas nama El Fajar atau Arom, alamat Tomang Raya, Jakarta Barat. Akun TikToknya Arom 01 dan Arom. Baca nama yang lengkap. El Fajar Waskita Wijaya. Diulang dulu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini El Fajar Waskita Wijaya atau Arom. Akun TikTok Arom 01 dan Arom. Dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan. Minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mu'alaf Indonesia atas apa yang dilakukan. Bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Semua poin di atas siap disampaikan melalui video, siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas. Tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun terhadap video klarifikasi yang dipublis oleh Konondi dan Yayasan API. Saya tidak terlibat dan menjadi anggota atau berkecimpung dalam yayasan keagamaan manapun. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa paksaan siapapun atau pihak manapun. Apabila saya melanggar dari pernyataan ini poin-poin yang sudah disebutkan di atas, maka saya siap dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jakarta 6 Maret 2026. Tadi yang saudara Kristen ini, itu jelas Al-Quran datang bukan untuk mengajarkan menjalankan hukum Torah, tetapi Al-Quran datang jelas untuk menyelaraskan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Apa kata Quran? Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran ini telah ada sebuah kitab kepada Musa sebagai imam, sebagai anutan, sebagai petunjuk dan juga rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Torah tersebut dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar tak zalim lagi, dan memberi kabar gembira kepada orang yang muhsin setelah dia sadar dirinya zalim lalu menjadi mu'allaf. Ini kata Quran. Mu'allaf. Ini kata Quran. Coba, adakah Al-Quran mengutip Torah? Enggak. Al-Quran cuma mengatakan wahai Nabiku Muhammad, wa min qablihi kitabu Musa. Dulu ada ketetapanku kepada nabiku bernama Musa. Aku beri kitab sebagai petunjuk, sebagai anutan, sebagai pedoman bagi Bani Israel, dan juga bukti kasih sayangku kepada mereka. Dan Al-Quran saat ini aku wahyukan kepadamu wahai Nabiku Muhammad untuk membenarkan Torah itu dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar sadar, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin bahwa jalanmu menjadi Islam sudahlah benar adanya. Ya, sederhana bagi saya sebagai seorang muslim. Adakah Paulus meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil? Kata saudara, kalau mau jujur, bang, jangankan yang paling terkecil, hukum Torah seluruhnya dirubuhkan oleh Paulus. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kata Nabi Muhammad, kata Yesus, barang siapa meniadakan tempatnya adalah neraka. Mau ke neraka? Mau, silakan ikuti Paulus. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Karena kalau tetap dijalankan, Bang Juma, kalau tetap dijalankan, batal juga dong berarti surat upah dosa adalah mautnya. Gitu dong. Upah dosa adalah maut itu hanya simbol untuk alat untuk menyesatkan. Anda baca Roma 8 nomor 10, barang siapa yang ada Kristus di dalam dirinya, maka dia mati dalam dosa. Nah, kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Yesus ada di dalam diriku nih, saya murtad nih, saya keluar dari Islam misalnya nih, lalu kemudian ada Yesus dalam diri saya mati dalam dosa. Mati dalam dosa, kemana perginya rupanya? Neraka. Lalu buat apa penyaliban kalau ternyata aku mati dalam dosa? Ayu, kita baca dalil. Ingatlah katanya,
jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Loh. Bukannya tubuh kita mati karena sudah masuk surga, kok mati karena dosa ini? Mati karena dosa, larinya kemana? Ya neraka, Ayu. Jadi sia-sia kematian Kristus. Kenapa? Justru karena Kristus ada di dalam kita, tubuh kita mati karena dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah kenapa Islam datang. Bersyukurlah saudaraku, Arom hidup bukan di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam. Bersyukur hidup setelah abad ketujuh. Kenapa? Di situ ada sirat, di situ ada hudan, jembatan menuju kepada keselamatan dan petunjuk menuju kepada keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Ayo, mau sampai kapan Anda bingung? Detik demi detik, ketukan-ketukan malaikat maut sudah terdengar. Masih bingung, hanya karena ekonomi, hanya karena urusan perut. Mau sampai kapan? Sampai kapan? Banyak orang meninggal hanya gara-gara kena penyakit panu, menyeberang, beli kalpanas, nabrak mobil truk. Bang Juma. Ya. Seharusnya ya Bang Juma ya. Seharusnya. Ini di kepala saya aja ya, di kepala saya. Seharusnya. Karena tertulis di surat Al-Imran bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Itu ayat yang turun pada zaman waktu itu. Umat yang sekarang seharusnya memeluk Islam semua, Bang Juma. Harusnya. Allah memberikan agama-agama lain agar orang itu tersesat. Salah juga, Bang Juma. Enggak salah, Bang. Ada kesalahan itu, Bang Juma. Enggak ada salahnya, saudara. Firman Tuhan itu kan ketetapan atau perintah harusnya karena Nabi Muhammad bilang kemungkinan di kota Mekah Jazirah Arab ini akan memeluk Islam semua. Kenapa nggak dia bilang semua dunia ini memeluk Islam semua gitu? Berarti ada yang salah di situ, Bang Juma. Oke, baik. Yang pertama, saudaraku, yang pertama, Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas. Udah disuruh kita kan? Wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan lo untuk kalian semua. Udah terjawab? Yesus ada nggak menyeru seperti itu? Wahai seluruh manusia? Nggak ada. Musa ada nggak? Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Yang merasa manusia jawab dong. Hai. Sesungguhnya aku ini adalah rasul Tuhanmu untuk kalian semua. Mengajarkan kalian kepada apa yang harus kalian lakukan sehubungan dengan hubunganmu dengan Tuhanmu dan hubunganmu kepada sesama makhluk. Hablum minallah, hablum minan nas. Lalu kemudian Anda bertanya, pertanyaan yang sangat bagus. Uraian Al-Quran menjelaskan kepada seluruh manusia. Apa katanya? Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Seluruh anak keturunan Adam harus menjawabnya dong. Hai. Jawab. Hai juga. Apa kata Quran? La yaftinannakum syaitan. Wahai anak keturunan Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Nih perintah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang, apa katanya? Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, apa katanya? Kami mendapati nenek moyang kami dulu juga melakukan hal yang demikian. Dan Tuhan kami mengajarkan, Allah menyuruh kami mengerjakannya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji yang mereka maksud. Apa itu? Mengatakan hukum Taurat, injak, mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, mengatakan bahwasanya keselamatan hanya ada di dalam menyembah kepada Kristus. Itu Allah tidak katakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Pantaskah kau berkata tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tanpa pengetahuan? Kau mengatakan Tuhan menjadi manusia, Anda katakan dia menjadi bayi, bla bla bla. Dari mana ilmu ini? Maka Allah mengatakan, wahai nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, kul amara rabbi bil qisti. Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Aku sampaikan, aku uraikan, aku ajarkan. Aku tidak memaksakan, tetapi aku sampaikan kepada manusia seluruhnya ajaran ini supaya sampai kepada mereka kebenaran itu. Maka Al-Quran mengatakan apa, saudara? Fariqan hada. Setelah Al-Quran itu datang, maka apa kata Allah? Sekelompok mereka yang telah mendengarkan Al-Quran dan Islam diberi petunjuk karena menggunakan akal sehat. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Dan sekelompok dari manusia sudah
sepantasnya sesat karena mereka tidak beriman. Lalu mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hari ini, detik ini, saudaraku Kristen, siapapun saudara, pendeta, pastor, saya ingin bertanya. Kalau Anda mendapatkan petunjuk, atas petunjuk siapa Anda beribadah pada hari Minggu? Jawab. Bingung. Ya kalau Minggu itu konsep kita Bang Juma, konsepnya adalah konsep. kebangkitannya. Atas petunjuk siapa? Hari kebangkitannya. Atas Bangkitan petunjuk dari siapa? Atas petunjuk siapa? Ya kita memuliakan hari kebangkitannya. Atas petunjuk siapa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka ada adalah orang-orang yang mendapatkan dari- petunjuk. Dari siapa? Ya bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan memang itu. Memang Subhanallah. bukan dari Tuhan. Subhanallah. Inilah yang Al-Quran katakan. Farikan hada. Maka pantaslah mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sesat. Pantas sesat. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Pantas sesat. sekarang, Karena apa? Berarti sekarang gini Bang Juma. Berarti tidak mampu untuk meluruskan semua umat manusia. Berarti Saudaraku, masih bisa. sekarang coba kita uji. Saudaraku Arom yang ganteng, yang baik hati, atas petunjuk siapa Anda beribadah hari Minggu? Ya nggak ada perintah Tuhannya memang. Nggak ada perintah Tuhannya. Terus siapa yang Anda persalahkan sekarang? Ketika Islam datang kemudian Anda menolaknya, siapa yang Anda persalahkan? Siapa yang Anda persalahkan? Islam sudah ada di tengah-tengah kita. Anda masih belum mau berislam. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas, wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sepantasnya sebagian dari anak keturunan Adam itu memang sesat. Kenapa? Mereka datang padanya petunjuk, tapi menolak petunjuk itu. Pantas nggak kemudian ketika Anda mengatakan, tak ada yang memberikan petunjuk itu, tetapi Anda mengikutinya? Pantas nggak? Pantas nggak Anda dikatakan sesat ketika ada petunjuk nih? Barang siapa meniadakan hukum Torah lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina. Anda tahu petunjuk itu, Anda tahu Paulus meniadakan hukum Torah itu, tapi tetap aja mengikuti perintah Paulus. Lalu kemudian Anda sesat. Maka apakah Tuhan yang salah? Apakah Islam yang salah? Bukankah itu adalah zalim? Anda sudah tahu, tetapi Anda masih tetap melakukan. Anda sudah ngerti, tetapi Anda tidak saja kemudian bukan saja mengikuti, tapi Anda mengajar orang lain juga untuk mengikuti. Bukankah ini bukan kesalahan kami lagi sebagai seorang muslim? Innahumut tahasus syayatin awliya min dunillah. Adakah ungkapan uraian yang sama di dalam Bible seperti Al-Quran ini? Innahumut tahasus syayatin awliya. Adakah ungkapan itu? Ada. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Innahumut tahasus syayatin awliya. Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan sesungguhnya mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Perintah siapa kemudian kalian berbondong-bondong hari Minggu menyembah kepada Kristus? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Al-Quran mengatakan innahumut tahasus syaitan awliya. Setan yang menjadi pemimpin, menjadi petunjuk bagi mereka. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Yesus mengatakan itu. Adakah bisa iblis mengaku Yesus? Ada. Ada. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Ada, karena wabi'ayyi itu ala'i perbuatan- rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan saudara dustakan setelah Islam itu datang kepada saudara dengan gamblang? Islam tidak menghujat Yesus, Islam memuliakan beliau. Ada satu kebanggaan. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Ketika kemudian dikatakan dia lahir di kandang binatang, ingin dibunuh dan seterusnya, lalu dikatakan mati terkutuk dengan jalan kutus, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Lalu semua dosa-dosa orang Roma, Yunani dilimpahkan ke pundaknya. Malah Al-Quran datang, tidak, beliau adalah manusia suci. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Kami Islam datang ketika orang Yahudi membuat kitab Talmud, diceritakan sosok Yesus itu begitu hina di dalamnya. Datang lagi Kristen dengan kitabnya Bible, begitu juga adanya. 11-12 Al-Quran kemudian datang, ya Allah ya Karim, ini Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa barran biwalidai. Bagaimana kemudian beliau diajarkan menghormati ibunya, dan beliau kemudian diberkati dimanapun beliau berada. Subhanallah. Islam memuliakan sosok ini. Orang Kristen mengatakan Yesus, orang Yahudi mengatakan Yesua, orang Islam mengatakan Isa. Tapi ingat, beda nama, satu oknum. Terima tidak terima itu fakta. Hanya ada satu manusia yang lahir tanpa ayah membawa Injil di tengah kaum Bani Israel. Kami menyebutnya Isa dan Yesus itu tidak ada. Kalian menyebut Yesus dan Isa itu tak ada. Yahudi menyebut Yesua, Isa, Yesus itu tak ada. Artinya apa? Kita berbeda hanya karena pola cerita di oknum yang sama.
Islam berarti adalah suatu pengajaran yang sifatnya kontemporer. Ada masa Nabi Abraham, ada masa Nabi Ismail, ada masa Nabi ada Ishak, kemudian ada masa Nabi Harun, kemudian ada masa Nabi Nuh, kemudian ada masa Nabi Musa, Abraham, Musa, dan seterusnya sampai kepada Isa alaihissalam, sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kurang cinta apa lagi pencipta kita kepada kita? Ketika kemudian orang-orang keliru terhadap pengajaran Nabi Musa, Allah pencipta kita menurunkan Nabi Isa. Ketika ajaran Nabi Isa dibengkokkan oleh orang-orang pada saat itu, pencipta kita mengutus Nabi Muhammad. Kurang cinta apa lagi pencipta kita ini kepada kita? Maka dia menyeru, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya kata Allah, setan itu dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu bisa melihatnya. Iblis melihatmu, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Kamu mengatakan dengan mulutmu bangga, kami ini anak Tuhan. Ingat, iblis melihatmu, tapi kamu tidak melihat iblis. Bisa jadi iblis yang membuat lisanmu berkata seperti itu. Bisa jadi iblis yang membuat kakimu melangkah ke tempat sebuah gedung menyembah kepada dirinya dalam nama Yesus. Bisa jadi iblis, karena Al-Quran mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu tak mampu melihatnya, tapi iblis melihatmu. Sesungguhnya, aku kata Allah telah menjadikan iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Itu juga dikhotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa oknum yang telah kau salibkan ini telah dijadikan menjadi pemimpin dan Kristus bagi kalian. Lalu orang-orang yang menyalibkan Yesus berkata kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan wahai Petrus, anak manusia suci Yesus, anak buah atau murid dari Yesus yang suci? Apa kata Petrus? Berilah dirimu dibaptis dan bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Kitab sendiri yang mengatakan, yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi panutan, menjadi teladan bagimu. Siapa yang kau salibkan? Kalau dia Yesus, berarti Yesus yang jadi panutanmu. Akan tetapi kalau ternyata itu bukan Yesus, tetapi manusia, murid Yesus, yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Jikalau yang disalib ini adalah salah satu di antara ke-12 muridnya, yaitu iblis, maka yang menjadi panutanmu, kata Petrus, adalah iblis. Orang Israel seluruhnya harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan lo dan menjadi Kristus bagi lo. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan karena mereka membangkang, maka aku jadikan iblis sebagai penolong bagi mereka. Itu saudara. Jadi di Islam ini, Anda masuk Islam apa yang kurang? Berbicara mengenai sosok yang datang kepada kaumnya Bani Israel, kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia dikandung, ibunya tak pernah bertunangan, ibunya tak pernah tersentuh oleh percintaan. Ibunya adalah wanita suci. Sedangkan kalau kita melihat dalam Matius 1:18 dan seterusnya, apa yang terurai di sana? Yusuf hampir-hampir saja menceraikan tunangannya bernama Maria. Wow. Apakah dia wanita suci kok dia bertunangan dan mau diceraikan? Al-Quran mengatakan beliau adalah wanita suci yang tak terjamah sedikit pun. Melahirkan seorang makhluk yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Adakah dalam Al-Quran menceritakan makhluk ini pernah dikutuki, menanggung dosa-dosa para kampret? Enak kali, dia yang Sodom, dia yang memperkaos, dia yang koruptor, dia yang membunuh. Lalu kemudian dosa-dosanya si iblis ini ditanggung sama Yesus kok. Kurang ajar. Kau yang Sodom, kau yang bunuh ibumu sendiri, kau yang memperkaos anak kandungmu sendiri, Yesus kau yang menanggung. Ku tampar juga kau lama-lama. Tidak ada. Tidak ada itu. Itu semua ditanggung oleh iblis. Iblis yang menanggung dosa-dosa. Kenapa? Karena yang terkutuk itu adalah iblis. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hah? Kutuk? Yang menanggung kutuk itu siapa rupanya? Para nabi, para utusan Tuhan, atau iblis? Iblis, kawan, iblis. Yang menanggung kutuk itu iblis. Keluarlah kau dari surga ini. Kau menanggung kutuk sampai kiamat. Lalu yang menanggung kutuk ini siapa? Yesus katanya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka pantaslah kemudian Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, sebelum manusia diputuskan surga nerakanya, mereka yang menyembah kepada Isa akan dimusuhi oleh Isa, dan apa yang mereka puji-pujikan kepada Isa akan diingkari oleh Isa alaihi salam.
Oh, Yesus ternyata juga begitu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, junjungan, gembala, panutan, teladan, guru. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bermujizat? Tolong please bantu kami, Yesus. Pada saat tak ada lagi pertolongan, hanya ada syafaat. Apa kata si Yesus? Maaf, saudara, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Lalu mau kemana? Elohim angkat tangan, tidak mungkin membantu orang ini. Nabi Muhammad gak mungkin, Nabi Musa gak mungkin. Lalu siapa yang akan menjadi penolongnya? Iblis. Inna ja'alna syayatin auliya. Aku tidak punya tempat lain, wahai bro. Aku punya tempat cuma neraka. Hanya neraka tempatku kembali. Yuk ikut sama aku. Ikut. Enyahlah daripadaku. Mau kepada Musa. Musa mengatakan apa? Ente leheng ente. Aku tidak mengenal ente. Mau kemana Kristen ini? Ke pendeta. Pendeta pun sibuk. Pendeta pun teriak. Aku dulu bernubuat mengusir setan pakai namamu Yesus. Nah, Yesus mengatakan, no time for love for you. I boring to you. Why brother pendeta and master pastor. Itu kata Yesus. Ini mau kemana coba? Mau kemana? Satu-satunya. Makanya dikatakan Al-Quran datang sebagai petunjuk kepada orang yang zalim, dan juga petunjuk kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan. Itu kata Quran. Maka kalau hari ini saudara mendengarkan pernyataan Yesus, wa min qablihi kitabu Musa, maka Anda akan mendengarkan bahwa kitabnya Nabi Musa di dalam Al-Quran datang diberitakan dalam pola Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang ikhlas melepaskan keyakinannya yang irrasional menuju kepada keyakinan yang rasional. Ayo, nanti suatu hari saudaraku Aram di surga, jikalau engkau menyatakan diri lo Yesus adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi, dan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah nuzul menjadi makhluk, ente akan duduk bersama dengan saya di atas permadani merah. Kita duduk kemudian tersenyum, tertawa bersama rangkulan di sana. Bang Suma. Oh iya. Oh iya. Manusianya utusan. Ya, utusan. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Nah, ini semalam yang membuat saudara saya yang saya kasihi seorang Kristiani meminta, saya minta, mana dalilnya Yesus itu dua natur dari Yesus? Dibantah Yesus kalau dia itu punya dua natur. Mana dalil Yesus mengatakan dia satu natur saja? Yohanes 8:42. Aku kadang sedih membaca dalil itu. Aku memang keluar dari Tuhan, aku datang dari Tuhan, kata Yesus. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kadang sedih aku baca dalil itu, karena begitu terang Yesus ini ternyata bukan Elohim. Dia datang ke muka bumi bukan atas kehendaknya. Sama seperti kita. Bang Suma, ya, kamu di atas bumi ya? Ya, kamu makhluk bumi ya? Kamu datang atas kehendak siapa? Bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan untuk sekedar menjadi laki atau perempuan pun aku nggak berkehendak untuk itu. Bahkan sekedar mengetahui saya lahir hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dari rahim seorang ibu bernama siapa, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Maka Yesus mengatakan, aku memang keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa, tapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh. Aku ada dengan sendirinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya datang. Tuhan hanya memberi kode maka semuanya ada. Maria, ya, hamil. Hamil. Lahirkan seorang hamba bernama Yesus. Lahir. Itu yang terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Instruksi Sang Yang Maha berfirman itu telah terbukti menjadi manusia. Apa firmannya? Apa instruksinya? Hei Gabriel, kadio sini. Kau turun ke bumi pada bulan ke-6, sampaikan kepada seorang wanita bernama Maria, aku Tuhannya, hendak dia hamil dan melahirkan hambaku, dan dia menamai Yesus. Datang Gabriel. Tok 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 tok. Mbak Maria, ya masuk. Siapa? Saya Gabriel. Ada apa lo datang sini? Tuhanmu memberikan informasi kabar gembira. Apa itu? Apa itu? Kamu akan hamil. Hah? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Tuhanmu yang maha berkuasa menghendaki. Jangankan rahimmu bisa mengandung, lututmu pun bisa mengandung seorang manusia kalau Tuhanmu berkehendak. Oh, kalau begitu kata Maria, baiklah, aku ikhlas, aku ridha, aku mau. Gak apa-apa, yang penting Tuhanku yang mau, jangan ente yang mau. Ya, Tuhanmu yang maha tinggi yang mau. Apa yang terjadi? Hamil. Selesai. Lahir, maka dikatakanlah pada mulanya firman menjadi daging. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kalimatuhu ruhullah, ruh dari Allah, kalimat dari Allah. Betul itu. Maria tidak hamil oleh karena keinginan seorang laki-laki. Maria hamil karena firman dari Allah. Dan Maria hamil bukan karena
benih dari seorang laki-laki, tetapi Maria hamil oleh karena keinginan Allah. Lantas Allah meniupkan kemudian ruh kepada rahimnya, lahirlah Yesus yang mulia. Kenapa ini menjadi Tuhan? Karena sajian-sajian demi sajian, pengajaran Yesus dan keadaan peristiwa yang terjadi pada masa itu, pada cerita yang diceritakan secara gaib kepada Nabi Muhammad itu sebelum ke Indonesia, Pak, mampir dulu di Roma Yunani. Seandainya dari Yahudi langsung ke Indonesia, tidak begitu cerita Yesusnya. Tapi karena mampir dulu di markas penyembah dewa-dewa, maka ajaran Yesus mengalami distorsi, mengalami sinkretisme, mengalami pencampuran dengan ajaran Roma Yunani. Baru setelah produk itu selesai, dikirim ke Belanda. Setelah sampai di Belanda, Belanda membawanya ke Nusantara. Andai saja Yesus punya murid langsung ke Indonesia, kita orang Indonesia menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Tapi karena produk ini dibawa Paulus ke Roma Yunani, di sana dipretelin, wah dipangkas, tak ditambahi, tak ditempel, tak di subsidi silang. Ini yang kurang, ini yang harus ditambah, ini yang harus dikurangi. Maka lahirlah agama sinkretisme, politeisme. Itu fakta, itu real. Maka kacamata dunia melihat. Betul itu Bang Jumah. Betul. Tangan. Give up. Haleluya. Ajaran Isa tidak mampir ke Roma Yunani, lantas masuk ke abad ke-7 kepada Nabi Muhammad. Masih murni. Nabi Isa lahir, Yesus lahir, suci. Kemudian dia bermukjizat, dia utusan Tuhan, dia Rasulullah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Masih murni. Karena tidak ada meja Roma Yunani dulu, digodok di sana baru masuk ke Arab, ketemu Nabi Muhammad nggak ada. Langsung dari langit Sang Maha menyaksikan, memberikan instruksi kepada Roh Kudus, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada nabiku yang mulia, dulu pernah aku mengutus seorang nabiku lahir tanpa ayah bernama Isa, sampaikan kepada beliau. Sampai tidak melalui produk dari pabrik Roma Yunani, makanya masih murni. Kalau yang sampai melalui Belanda sudah banyak kali pabrik. Sebenarnya sesimpel itu ya mikirnya ya. Oh iya dong, kawan, simpel, saudara. Simpel. Nah, sekarang permasalahannya saudaraku nih. Ini pertanyaan sekaligus sebagai guyon. Kenapa sih Yesus ini harus diambil dari Yahudi, lalu digodok, dipermak sedemikian rupa, lalu dijadikan sebagai sebuah kedikdayaan dalam sebuah kerajaan hebat, di mana gereja mendapatkan otoriter yang begitu kuat terhadap wilayah-wilayah jajahannya untuk menyembah kepada Kristus Yesus? Ada apa sebenarnya di sana? Apakah di situ ada kepentingan perut? Ya, sebenarnya. Apakah di situ ada kepentingan perut? Simpelnya sebenarnya gini sih Bang Cuma. Kalau jujurnya sih begini. Kenapa sih terjemahan baru itu bahasa Yunani itu kan? Ya karena memang hanya memang dari bahasa Yunani sana. Itulah yang terjadi, abangku, saudaraku, sahabat. Itulah yang terjadi. Biar saya coba nanti malam siapa tahu dapat hidayah dari Kudus ya. Amin. Ya Allah. Amin kan yang di bawah. Roh Kudus masuk. Iya, kan kita dari Roh Kudus ilhamnya. Betul lah. Kalau di Islam itu Roh Kudusnya bekerja selama 22 tahun, abangku. Pada saya Nabi Muhammad 24 jam gak libur dia. Iya, pada Nabi Muhammad, lalu kemudian menguraikan itu dalam Al-Quran. Ajaran Roh Kudusnya itu satu kitab. Nah sekarang kita di karismatik itu ada bahasa roh. Oke. Karena makanya Kudusnya 24 jam. Di Islam ini dicipta oleh Allah dalam bentuk fi aksani takwim, dibentuk dalam bentuk sempurna. Manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya potensi jahat, punya potensi takut kepada Tuhan. Ada potensi membangkang kepada Tuhan, ada potensi takut kepada Tuhan. Al-Quran datang sebagai penggambaran yang datang dari Roh Kudus. Begitu Al-Quran datang, manusia tinggal memilih takut kepada Tuhan atau ingkar kepada Tuhan. Posisinya di situ. Ketika dia takut, saya Bang Juma ya, kalau selesai saya baca lagi boleh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Matiin dalam satu malam. Saya sudah ada beberapa udah hafal itu, tenang aja. Oke. Jadi nanti saya DM Bang Juma, karena saya juga kemarin ngomong sama Faruk, janganlah kalau di Komal. Saya DM Bang Juma, saya hubungin Bang Juma ya. Roh Kudus berjalan. Baik. Roh Kudus di dalam kekristenan sudah pensiun. Enggak.
Enggak, 1 kali 24 jam dia bekerja dari mana kita? Gini Kemarin Bang Dewa. ada yang mualaf. Gini. Kemarin ada yang mualaf. Gini. Ada Roh Kudusnya pensiun. Takutnya gini Bang Dewa, sabar Ini Bang. saya jelasin Takutnya yang gini, masuk Roh saya Kudusnya gini. oneness lagi. Enggak, Itu yang gini. takutnya. Gini, karena tertulis bahwa ketika Yesus tidak ada pergi, roh kebenaran itu akan datang. Roh kebenaran itu roh yang datang dari Bapa. Itu yang benar. Jadi roh itu akan selalu sama kita. Roh Kudus itu akan selalu sama kita. Dia selalu memberikan pencerahan. Ketika kita terpleset dalam membaca ayat, ya Roh Kudus akan membimbing. Begitu. Sudah pensiun, Bang Arom. Pensiun dari mana? Pensiun. Tanya Pak Bikin Bala. Suruh pensiun. Iya. Kenapa nggak pensiun dan cuma ini? Tapi, Udah lama tapi nggak begini pensiun-pensiun Bang ya. Dewa, tapi begini Bang Arab, Gurunda. Sebenarnya kalau Gurunda dapat muan di dalam Bible bahwa Kristus itu ada dua, dari kajian kami selama 6 tahun, Gurunda, ternyata Paulus juga ada dua. Ada dua juga Paulus. Enggak, ini serius Bang, ini serius ya. Coba Ada kita lihat ya. 4. Ada dua Bang. Ini coba ya. Ada yang mengajarkan untuk Oh, menyembah saya kepada panggil Budarli sabar. nih nanti nih. Sabar. Ada yang mengajarkan menyembah kepada 3, ada juga yang 1. Ini dasarnya ini ada 2 Paulus. Paulus yang pertama, ini Paulus baik, 1 Korintus 8:6, one God, one Lord. Sama One God, dengan one ajaran Lord. Yesus. 17:3 kan Yohanes, itu sama, ini Paulus baik. Nah, ada Paulus yang jahat juga di Galatia 3:13, Galatia. Paulus yang baik baca di Roma 1, Bang. Itu kan Lain, satu Bang, penulis. lain. Coba kita kaji ya. Roma 1:18 ini Paulus yang baik ini. Dia nggak membatalkan hukum Torah ini. Hukuman Allah atas kefasikan dan kezaliman manusia. Ini Paulus baik. Paulus yang baik itu mengajarkan Bang jangan menyembah berhala. Di 25, sebab orang Kristen menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan sang penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Haleluya. Ini Paulus yang baik. Lalu Paulus yang baik itu Gurunda tidak membatalkan hukum Torah. Karena di ayat selanjutnya dikatakan di sini penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Elohim, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Kita lihat ini Paulus yang baik ini. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Elohim yang ada di atas, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum metong. Tuh, ini Paulus yang baik. Ini yang mengikuti ajaran Yesus. Ini ada 2. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang dilakukannya. Haleluya. Ini Bang, ada 2 Paulus Gurunda. Ternyata ini ngiri-ngiri saya dapat barang ini. Ya salah. jadi saya tertarik Gurunda kemarin kita bawa ayat ini kan. Bahkan di 2-3-nya dikatakan di sini, orang Kristen menggantikan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan Bang, yang ada di 20, yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Loh, siapa yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia? Kristen. Selesai barang ini di sini. Enggak digambarkan Nggak boleh, kita, Bang. Bang. Tidak Kita boleh. menggambarkan itu. Loh, kejadian Memang sudah 126? ada. Kejadian Sudah ada 126? bentuknya. Ya memang di Apa di situ? memang segambar dan serupa. Nah, lalu di 2-3 ini bagaimana? Orang Kristen menggantikan kemuliaan Allah kemuliaan yang tidak kelihatan Bang, yang tidak panah dengan gambaran yang mirip manusia. Ya, Bukaryana, Tidak ya boleh. Bukaryana. Begitu Gurunda. Jadi ada 2 Paulus ya, nggak tahu Kristen ini yang mana ini dia ikutin. Aduh, malah madang menurut saya. Jumatan dulu lah. Iya, betul. Sorry fardul Jumati arba'ati mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Masya Ada Allah. mal ya. Salah. Arba. Nggak ada arba. Jumat. Gimana sih? Oh. Saya ini mau ngisi khutbah Jumat, bisa nggak Bang Juma? Boleh. Boleh ya. Iya. Nanti saya bawa tentang firman yang menjadi daging. Ya. Oke, thank you Bang Juma semuanya, thank you semuanya. Oke, saudara. Thank you. Bang Arom, sebentar. Bang Juma boleh nggak sedikit ke Bang Arom? Bang Arom. Boleh. Sebentar Bang Arom ya. Ya Bang Arom. Ya kita sebagai umat Muslim ya Bang Arom ya. Kadang yang namanya kelakuan kita itu apa sih? Kadang yang namanya pakaian kita itu seperti Arab, kadang juga seperti Amerika, kadang soleh dan kami pun kadang salah. Terus yang namanya sifat juga kadang kita sabar, kadang kita barbar. Kadang kita berdoa, kadang kita cerdas, kadang kita ngegas juga. Itu hal biasa dalam kita berdiskusi. Kadang kita polos, kadang juga bisa dikatakan sebagai ceplas-ceplos. Dan ketika Bang Arom tadi Bang Dewa, Ya? gini Bang Dewa.
Ya. Saya tadi buka komal. Kem. Kemudian ya ada yang naik lah, siapa namanya lupa saya kadang sedih ya, mereka yang pengetahuannya minim kemudian membawa buku-buku komik untuk dibacakan kemudian untuk diskusi itu apa ya, Sabar Bang Rom, masa Bible dikatakan komik diralat? bukan Bible. Oh iya. Padahal itu data ada di ayat Al-Quran. ada datanya di ayat Al-Quran, tapi dia pakainya buku komik untuk membahas Nabi Muhammad. Kan aduh, kadang gimana ya, kenapa ya? Kelompok penista itu, Bang. Enggak sih, bukan menista sebenarnya Bang Juma. Lalu bukan yang bawa gambar-gambar itu, bukan? Iya, maksudnya menista itu kan karena dia sudah memahami kemudian diungkapkan. Tapi ini dia nggak memahami kan, makanya bertanya niatnya sebenarnya. Bukan menista sih, gitu. Bang Juma. Itu Muslim apa Kristen, Bang Arom? Kristen. Oh, Saya sebenarnya emosi sama orang-orang Kristen yang begitu sebenarnya. Yang membilangkan Nabi Muhammad tukang kawin lah, tukang perang lah. Wajar, Bang Arom. Ada hal yang seperti itu wajar. Pro dan kontra itu wajar, ya kan? Bahkan Bang Juma itu seorang Muslim. Dia tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. Ada tidak yang kontra? Ada yang kontra. Merugikan Nabi Muhammad pun seperti itu. Selama ini bagaimana? Merugikan saya dia. Sebentar. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu? Seperti bagaimana beliau itu? Ada nggak yang kontra? Banyak yang kontra. Itu dunia. Pro dan kontra itu hal yang wajar. Seperti itu adanya. Tapi jangan dipikirkan yang seperti itu, karena itu adalah bagian daripada yang namanya ujian. Apakah dengan ketika yang namanya baginda Nabi itu dihinakan, kita itu akan berpaling, atau keimanan kita itu akan bertambah? Itu wajar seperti itu. Sekarang kita fokus ke Bang Arom aja ya. Tadi Bang Arom mengatakan, saya pengen berdoa dulu. Bang Arom, saya kasih tahu ya, terlalu murah jika berdoa hanya perkara harta dan kedudukan. Murah itu. Mintalah sesuatu yang mahal dan tinggi, yang nilainya amat luar biasa, yang lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Apa itu? Hidayah. Tidak ada lagi Bang Arom selain itu. Tumben bener. Iya. Bang Arom tahu nggak? Tadi Sampai Bang Dewa ini difitnah loh. Masa difitnah CEO menyamar jadi tukang sablon baju loh? Difitnah dia ini. Tadi pertanyaan Bang Arom yang menarik itu, kalau Islam itu benar, kenapa Allah tidak menjadikan semua orang di dunia itu menjadi Muslim? Kan begitu ya Bang Arom ya? Pertanyaannya. Iya dong, betul, kan ya? Tuhan punya kuasa harus. Baik. Harusnya memiliki Saya balikin lagi seperti ini Bang Arom. Ya, ke Bang Arom. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan seluruh isi dunia ini sebagai Muslim. Itu mudah, kecil. Terus fungsi akal apa yang ditanyakan ke Bang Arom? Kan Allah itu menciptakan manusia itu memiliki yang namanya akal untuk apa? Untuk meriset. Itu semua. Betul, bisa untuk nyari uang, bisa juga untuk meriset ajaran mana yang masuk akal, ajaran mana yang akal-akalan. Kan diberikan akal kita Bang Arom. Kecuali kalau kita tidak diberikan akal, itu lain cerita. Seperti itu Bang Arom ya. Jadi mudah bagi Allah. Bang Dewa, kalau Kristen dikasih akal cuma akal-akalan. Ini kalau orang-orang Kristen ya, kalau orang Kristen itu hidup di zaman Nabi Musa, Papi Gembala, Bang Juma, hidup di zaman Nabi Musa, mereka pasti jadi kaki tangannya Firaun semua itu. Yakin Dewa itu? Yakin. Baik Bang Arom. Ya, itu aja mungkin ya, berdoa aja. Kalau misalkan niat mencari, pasti akan ketemu dengan yang namanya jalan. Tapi kalau tidak niat, itu pasti akan payung victim. Itu seperti itu. Kalau kita ingin mencari yang namanya kebenaran, berdoa kepada Tuhan, lepaskan dulu Tuhan itu siapa, angkat tangan kita. Selama kita mengangkat tangan, insya Allah akan campur tangan. Tapi kalau kita tidak mengangkat tangan, Allah tidak akan pernah yang namanya campur tangan. Ya, berdoa, hati ikuti kata hati, jangan lupa kencangkan celana dalam takutnya kedodoran. Ya Bang Arom ya, mudah-mudahan aja nanti. Tumben loh, Bang Dewa ini bener, tumben loh Bang Arom. Iya, selalu monitor saya dia Gembala. Bang Dewa ini selalu monitor saya, tahu saya. Tidak. Udah di dia semua kayak. Tidak Bang Arom, Dewa nggak monitor kok itu. Tapi thank you doa-doanya Bang Dewa ya. Tapi juga Bang Dewa, mungkin atas doanya Bang Dewa juga mungkin ya. Jadi saya bisa memperdalam isi Al-Quran, memperdalam tentang Sirah Nabawiyah juga. Jadi saya ketika buka komal pun, ketika ada yang mengucap bisa membantah itu gitu, sesuai pembacaan saya gitu. Thank you. Siap Bang Arom. Semoga jadi berkah. Ya, semoga kita bisa sama-sama inilah. Amin. Sama baik semuanya.
Iya, Thank you Gembala. Aman, Thank you. Kasih semuanya. Mbak Natali, salam hormat Mbak Natali. Yo, selamat siang. Selamat Baik, Bang Arom. Hati-hati di jalan, Bang Arom. Jangan nyopet ya. Iya, Baik. nanti kita juga yang repot, Bang Dewa juga yang repot kalau Bang Juma boleh tar nggak? Bang Juma. Bang Juma. Jumatan, mau masuk Jumatan, Bang. Enggak, ini sebenarnya mesti dewasa. Bang Juma. Bang. Andi udah tuh, beliau tuh, udah mau Jumatan. Ini kalau nelfon beliau, buset nggak mau diganggu kayak bapak-bapak lagi karaokean. Ya, kayak orang mau lagi karaokean, nggak mau diganggu. Bang Zuma aja difitnah loh, Bang Dewa kemarin. Masa di CEO menyamar jadi apologet? Difitnah. Enggak Bang, WA ke Dewa minta alamat. Ini ada kiriman dari orang Malaysia buat Abang. Ya, langsung nanti DM ke Dewa. Nanti Dewa nggak mau cerita lah apa yang dikirim. Pokoknya DM apa WA aja alamatnya ke Dewa ya. Langsung Dewa kirimin ya. Dewa juga kaget gitu, kok cuma Bang Juma aja yang dibeli sementara Dewa enggak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu rezeki Bang Juma karena orangnya sungkan mau DM ke Dewa. Mau tahu enggak Pas yang dikirim apa, Bang Zuma? Pas yang dikirim salam. Ini lembaran dolar 1 box. Lembaran dolar 100 lembar, itu lembaran 100 lembar itu 1 box dolar yang dikirim sini. Dewa makasih banyak ya atas ilmunya. Tadi Dewa ngedengerin dengan hikmat, luar biasa Bang. Dewa merinding sampai ke dompet-dompet itu. Ya Allah, kata Dewa ini. Ini ujungnya yang nggak enak dia ini. Ujungnya yang nggak enak ini. Makanya gini teman-teman, kalau Dewa ngomong di atas benar itu ujungnya, di ujung aja. Kata Kang Itan satu perikop nih. Ini ada satu perikop nih. Oke, kita siap-siap Jumatan dulu ya, teman-teman. Oh, nanti WA Dewa Bang ya. WA Dewa ya alamatnya ya, lengkap ya. Baik, siap. Mungkin sekalian aja mungkin di bawah ada yang mau ngebeliin kaos buat Bang Juma ya, sekalian Dewa jualan gitu tuh. Mumpung ada 1.200 yang nonton. Ya kan? Nggak kan Bang Juma kan belum dapat kaos dari Dewa. Siapa tahu ada yang ngebeliin buat Bang Juma gitu kan. Entah itu 1 atau 2. Jadi sekalian dikirimnya gitu. Langsung dibikinkan sama Dewa. Ya, Alhamdulillah jangan lupa DM ke Dewa ya. Terima kasih. Ya, lanjut. Oke, makasih Pak. Barakallahu fik, oke, terima kasih. Kirain saya, sorry. Kaget. Ya, Masya Allah. Oke, untuk teman-teman di bawah ya, Jumat berkah ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dan yang kemarin-kemarin semoga menjadi berkah semua dah. Yang udah ngirim-ngirim, Masya Allah ya. Yang nggak ngirim-ngirim juga dapat berkah ya. Masya Allah. Mantap benar Gurunda ya. Pemaparan itu sangat enak gitu ya. Kalau mau aja membuka hati kurang apa ya. Bang Dewa ya, Bang Ansor ya. Iya. Ini ada tamu, tapi kok berisik banget kayaknya. Bang siapa? Johanna. Selamat siang Bang Johanna. Aduh, lombat. Di sana udah masuk ini Bang? Ya, sedikit lagi Bang. Rapi. Oh iya. Ya. Setengah jam lagi sih kalau dia kan 12 perapat. Ya, kalau di sini masih 1 jaman. Ya. Silakan, mungkin teman-teman di bawah ada yang mau ganti Tuhan atau apa, gampang lah itu ya. Silakan aja naik. Sekali turun ini tadi ada 3 langsung, sekali turun 3 langsung. Bang Ansor tuh lihat tuh Melayu tuh udah dapat dia aja tuh. Itu kayak Dewa itu Bang, itu Melayu. Males nih itulah malas nih sama Melayu, Bang. Kalau udah 1 koma kan sudah malas ngomong itu. Udah turun ya? Ya mau Jumatan ya. Ya parkun aja gitu loh. Ini ada kawan Hovo. Selamat siang Kang. Assalamualaikum semuanya. Oh, waalaikumsalam. Bang Dewa masuk motor kah? Ada Bang. Kalau jaket bisa kah Bang? Oh, Dewa nggak bikin jaket, bikinnya sweater, celana linen, sama kaos. Cuma 3 aja Dewa bikin. Kalau kaos kan saya sudah 2 kemarin. Ini. Oh, celana linen belum, celana linen. Papa Lopo belum celana linennya, Papa Lopo. Belum. Gampang lah Bang Eko nanti tinggal ini aja. Yang kayak jaket kayak sweater itu aja. Bang Dewa. Ya, sweater. Ada kalau sweater. Oke, nanti aku DM Bang Dewa atau lewat WA nanti. Siap Bang Dewan. Makasih banyak Bang Dewan ya. Makasih banyak ya. Oke, makasih. Sehat semua saudara-saudara ya. Turun. Izin turun ini. Alhamdulillah. Kalimantan sudah baik. Kurang 10 menit. Halo, Bang Dewan. Di mana pian Kalimantan? Halo. Di Kalimantan Timur, di Kaltim lah.
Nggih, siap Mas. Ya. Ya, assalamualaikum ya semuanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewa juga izin pamit mau Jumatan. Ya, Alhamdulillah, jangan ingatnya cuma malam Jumat. Buat Papi Gembala ya, ingatnya malam Jumat doang. Sementara sholat Jumat tidak ingat, harus ingat juga yang namanya sholat Jumat ya. Jangan lupa kalau ada kali juga nggak apa-apa, Bang Arom. Kan nanti 5 waktu, Bang Arom. 5 waktu kan bersahadat terus kita, 5 waktu itu, Bang Arom. Belum sunah-sunahnya. Betul. Saya masih di lokasi. Teman-teman yuk, digas dulu ya, laporannya digas dulu. Buat teman-teman yang di YouTube Jurki PM Abbas Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang YouTube Panglima Apolget Islam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Alif Channel, Akar Satang Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan YouTube semuanya ya, mohon dibantu di share-share ke yang lain. Ini satu fenomena yang sangat luar biasa ya, seorang pendeta bisa bersahadat gara-gara Bang Juma nih, gara-gara Bang Juma ini. Pendeta bisa sahadat gara-gara Bang Juma ini. Kalau mau nyalahin, salahin Bang Juma ya, bukan salahin saya ya. Yuk dibantu dulu, tap-tap layarnya, digaspol dulu. Laporannya jangan lupa ya. Gus Miftah mungkin ada yang mau disampaikan. Ustadz Alif monitor nggak Ustadz Alif ini? Udah cukup sih, udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku baru kembali monitor. Wah, Gurunda juga sudah hadir. Baru kembali monitor, silakan. Bang Arom, alhamdulillah. Akunmu kok nggak rungkat-rungkat, Kian? Oh, ini akun ini Roh Kudus semua dalamnya. Udah, Bang Arom bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Arom masih kenal aku nggak, Bang? Ustadz Alifnya, yang sering bal-balinya. Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di dalam kebenaran Islam menjelang Ramadan ya. Luar biasa. Ini momen yang sangat berharga. Tentu Sebenarnya dari awal buat bulan kami itu saya sangat udah luar niat biasa. mau bisa puasa di tahun ini. Keren. Karena saya cari tahu perintah puasa itu hanya ada di Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum orang sebagaimana Yesus berpuasa. Ya, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ketika ada jemaat nanya, kenapa kita nggak puasa, Pak? Ya nggak ada perintahnya di Bible. Jadi jangan mengada-ada. Ini Bang Julius kemana ya? Suaranya noise di sini hujan kan? Nggak apa-apa. Sama ini juga mendung di sini. Ustadz Alif, Bang Juliusnya kemana ya? Mestinya monitor sih dia. Kalau enggak, nanti kan akan rekamannya kalau dia nanyain dikasih. Enggak, mending langsung Julius aja, dokumentasi Julius aja. Saya telepon dulu Juliusnya buat dokumentasi API. Daman yang bagus dokumentasi itu. Daman. Mana Damannya? Saya mau ketemu Daman ah. Tapi kalau sama Bang Cuma ini belum pernah ketemu ya. Kalau sama Kian Santang, Bang Handi udah sering ya ketemu. Aku dari tadi ngomong sendiri rupanya. Assalamualaikum. Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, akhirnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman di record Daman dokumentasi API ya Daman ya. Siap. Masya Allah. Siap. Kalau udah siap pasti tahu ya. Nggak usah diupload ke YouTube lah. Nah, udah banyak kali recordku di YouTube itu. Aduh, kali. udah terkenal Pak Rom. Masya Allah. Assalamualaikum Salif. Masya Allah, saya kangen banget nih sama Salif nih. Masya Allah. Korek saya masih ada di situ ya. Udah. Udah. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Gurunda, Masya Allah. Daman udah siap Daman. Biar Gurunda langsung ada Budarni itu di bawah. Oh, tunggu dulu Dinda. Jadi saksi langsung. Dinda, tunggu dulu. Bisa pada tenang nggak ini? Pada bahagia semua ini ku tengok. Iya, euforia, Masya Allah. Ya. Jadi gini, ada satu hal mungkin yang mungkin Dinda Arom juga tahu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen itu bukanlah murid sejati atau pengikut sejati Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita lihat secara logika sehat, akal sehat nih,
menelaah pernyataan Yesus tentang puasa. Dijelaskan di dalam Matius 9 nomor 14 dan nomor 15 bahwa ketika Yesus itu diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya barulah akan melakukan ibadah puasa. Ini kecolongan. Pendeta, pastor di gereja itu kecolongannya di situ. Makanya ada celah dilihat oleh umat Islam bahwa sebenarnya berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Yesus itu mempelai pria. Pengikutnya disebut mempelai wanita. Ketika mempelai prianya setelah diangkat ke langit, maka mempelai wanitanya itu barulah melakukan puasa. Boleh dibaca Dinda Alif, Matius 9 nomor 14 sampai nomor 15. Itu sangat jelas itu. Nah, ternyata ketika dikatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mempelai Yesus itu sebenarnya mengikuti Yesus dengan pola puasa. Tapi ternyata Kristen kecolongan, tidak melakukan itu, sehingga ketahuan oleh umat Islam bahwa sebenarnya mereka ini bukan domba. Dinda Ali boleh baca sebentar, Dinda? Saya lupa dalil jelasnya, boleh Dinda? Silakan. Kalimatnya ya, ini. Matius 9, 14, 15. Saya baca aja ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tanda tanya. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, itu, jadi murid Yesus pada zaman Yesus berpuasa memang nggak berpuasa, tapi begitu Yesus diangkat barulah kemudian pengikutnya berpuasa. Akan tiba masa mereka pada waktu itu akan berpuasa. Saya kira begitu untuk hal ini. Ya kita kembali kepada keinginan Dinda kita ini bahwa beliau diperintahkan kemudian berpuasa sama seperti umat terdahulu, seperti ayat yang dibacakan tadi itu, Masya Allah, luar biasa. Oke. Izin sedikit boleh ya, cuma masalah puasa. Dibesarin. Ya. Nah ini, coba bisa dibesarin? Ini masalah Bang Arom yang pernah ditanyakan. Pernah nggak puasa itu diperintahkan kepada kaum terdahulu? Pernah. Ini pendapat dari ulama. Karena saum Ramadan adalah puasa Ramadan itu wajib di atas Yahudi. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa tersebut dan mereka mengganti badalahu yauman min. Mereka mengganti puasa tersebut pada tahun yang mereka inginkan, yaitu Yauma Asyura. Artinya puasa Yahudi apa namanya? Yaum apa namanya? Nah, itu mereka lakukan di hari Asyura. Itu artinya Bang Arom, puasa Ramadan itu bertepatan dengan puasa Ramadan. Bagi mereka itu nggak ada event. Akhirnya mereka ganti kepada hari Asyura karena mereka maunya di hari Asyura. Cuma Allah biarkan, yang penting mereka berpuasa. Kepada Nasrani ini yang paling penting. Karena Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan telah diwajibkan puasa di atas Nasrani aidan pula. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu sesudah bahwa sesungguhnya diperintahkan puasa kepada mereka itu, mereka ganti puasa tersebut zamanan tawilan kepada puasa yang panjang untuk mengelabui kepada sesuatu yang mereka inginkan. Maksudnya gini, kalau kita lihat dari Bible, itu Yesus dibilang puasa 40 hari 40 malam. Tujuannya untuk mengatakan, mengelabui manusia, mana ada, ini bukan manusia biasa. Gitu tujuan mereka. Itu masalah syariat puasa yang terjadi kepada orang yang terdahulu. Padahal diterangkan di dalam Matius 6 itu, apabila kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Minyaki rambutmu, cuci mukamu, supaya tidak terlihat. Cuman masalahnya gini, ketika Yesus mengatakan, dan juga di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 itu dikatakan bahwa barang siapa yang ada Yesus Kristus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam puasa. Yang saya tidak bisa bayangkan ini bom-bom. Oke lah, minyak rambut mungkin diminyaki pakai gembok, ya kan, pakai minyak oli kotor. Tapi kalau 40 hari 40 malam, lagian itu bukan perintah Bang Juma. Tapi kan harus mengikuti, harus meneladani. Kalau perintah itu bunyinya diwajibkan, makanya harus bedakan mana wajib, mana bukan wajib. Wajib di situ, wajib. 1 Yohanes. Jikalau kamu berpuasa kan kalimatnya. Iya, tapi kan kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ya, Yesus siapa yang sanggup? makanya bayangkan kalau bom tidak makan 2 hari, kira-kira masih bisa ngomong dia. Jadi gini Bang Juma, kalau kata Pak Haji gini tadi, Abang berarti udah yakin bahwa selama ini yang digantung itu utusannya Bang, kata dia. Nah, yang digantung itu sebenarnya bukan utusan Tuhan Bang. Utusan Tuhan nggak ada yang namanya digantung, kata dia. Datanya dikasih semua sama dia tadi. Gue bilang sebenarnya saya ini
aslinya dari TikTok Pak Haji. Saya suka diskusi, aku bilang ya pelayanan di gereja juga ya jalan juga, aku bilang. Cuman ya itu, aku bilang, selama saya menjalani di perdiskusian itu ada banyak hal yang memang janggal dan memang itu sulit untuk dibantahkan. Ternyata saya menemukan beberapa literasi bahwa memang tidak pernah namanya Tuhan itu menghendaki utusannya itu untuk dibunuh sama sesama manusianya. Hanya dia yang bisa cabut nyawanya gitu. Nggak punya hak orang mencabut nyawa utusannya. Iya, Ya, itu sudah betul, kata dia. Ya ditanya juga sih tadi pelayanan di mana. Ya saya minta berhenti pelayanan, setiap harinya kalau mau datang ke sini, saya welcome sama Anda mau belajar silakan. Itu ada guru-guru yang lain, nggak harus sama saya. Ini pembekalan saya, hanya Al-Quran dan sajadah yang kemarin kamu niat bawa pulang, ambillah buat kamu, tapi digunakan dengan baik. Nanti kalau butuh apa-apa bisa info lagi. Itu. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya. Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Ilallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah.